ya yang memfitnah Bang Puri. Ini kalau dari ya benar Kisodo izin, ini kalau dari kata-katanya Bang RD yakin betul ya ada buktinya, berarti emang ada fitnah terhadap Bang Puri gitu ya. Udah clear, dan Bang Puri nggak ada masalah sama Bang RD, sudah clear di sini di depan umum, udah jangan ribut-ribut lagi gitu. Berarti ya, ada kelanjutan lagi berarti ya. Waduh. Ya, yang mau fitnah itu ya orang itu, buktinya kalau mau dilanjuti saya sudah klarifikasi juga sama orangnya Ki ya. Ya oke. Kenapa kamu fitnah-fitnah saya gitu kan? Bahasanya gini, dia itu karena kita itu komunikasi gitu kan, dan mereka itu sakit hati sama saya. Dikiranya ya kan dia sudah seuzon duluan. Wah, paling Bang Puri itu udah punya uang dikasih uang 25 juta. Makanya sampai kau beli TV aja diomong-omong itu, beli TV katanya tuh. Enggak tahu juga tuh. Astagfirullahaladzim. Oh. Tuh ada lagi fitnahannya tuh Bang Puri, kamu Ya. dapat beli TV dari siapa? Ya mudah-mudahan selamat aja orang yang ngomong kayak gitu ya. Kasih Tuh, selamat aja. selamat ya. Itu orang yang memfitnah itu ya Bang ya, jahat sekali itu. Kalau terkait yang difitnah itu saya orangnya ya, itu semoga aja Tuhan membalas fitnahan tersebut. Amin. Bang Puri, mohon izin. Ini yang memfitnah ini temennya Bang Puri sendiri kah? Atau bagaimana? Pokoknya sempat saya klarifikasi waktu itu di Komal juga. Iya, maksudnya masih Saya klarifikasi juga. temen Bang Puri sendiri gitu. Maksudnya kenal gitu dengan Bang Puri, akhirnya memfitnah itu. Ya kenal. Oke. Dan mumpung ada Bang Puri nih. Apa? Monggo silakan. Ada yang mau ditanggapi nggak teman-teman? Monggo silakan. Bang Sena atau yang lainnya, monggo silakan. Ini kalau ada Bang RD itu selalu keringetan saya. Ini Kisodo, sebelum ke Bang Sasena izin sebentar. Monggo. Bang Puri, Ya. saya bisa gambarkan nggak kalau satu lembar dibagi 4 itu, kalau kira-kira saya print itu ada sekitar 3. Nah, kenapa saya juga di sini membatasi tidak mau ke dalam? Karena yang kita bahas dulu, ya kan, juga di sini saya sendiri, saudara sendiri, teman-teman sendiri, kan kita kontra di situ. Makanya nggak baik kalau saya ceritakan ke sini. Karena kan kita juga voice note-nya ya, voice note ataupun teks itu kan menggambarkan suatu geng yang sedang membahas dengan lawan-lawannya, ya kan. Kan saya nggak tahu, apa saya pernah tahu bahwa ya ada seorang perempuan yang memang istri perwira yang patut diduga apa sih, kan saya nggak tahu cerita-cerita itu, kan saya nggak tahu, saya kan banyak diem di situ. Makanya kalau misalkan saya buka ke publik, maka di situ juga saudara mendengarkan, saya mendengarkan. Saya tidak ada untuk bisa menghentikan cerita mereka, karena saya berusaha untuk mendengar gimana sih cerita ini, kan begitu. Tapi apapun itu biarkan saja, karena itu sudah menjadi pemahaman kita bersama. Si Bunda juga tadi udah mengatakan itu penilaian publik seperti itu. Ya, kalau saya buka semuanya di situ ada juga loh, Sasena dijelekin, Kisodo dijelekin, apa segala macam. Itu kan pembicaraan pribadi, ya kan, nggak usah. Karena kita juga tidak mau masalah ini jadi ruwet. Yang jelas substansinya adalah kita sudah paham circle orang itu. Makanya saudara keluar dari grup. Setelah saudara keluar, ini kenapa sih orang yang dulu bawa saya juga keluar? Ya sudah, saya juga keluar. Setelah keluar, ya kan, bikin rapat kongres di Bogor tuh tentang ini segala macam, kan nggak penting buat saya. Yang penting sekarang bener. kamu udah tahu aja siapa yang selama ini orang yang busuk sama kamu, udah selesai gitu loh. Bener Bang RD. Tapi kalau Bang Puri nggak terima gitu ya, bisa gitu ya Bang RD ya, bisa membuktikan. Suaranya izin jauh. Mau klarifikasi lagi ke Bang RD. Apakah saya pernah mengintimidasi Bang RD, atau saya hanya sebatas ngasih saran, ngasih masukan? Bukan intimidasi loh. Intimidasi dengan ngasih saran dan masukan itu beda kalau menurut saya. Gitu. Silakan. Karena ada bahasa Saya nilai ya. Ya, silakan. Ini
Saya nilai Puri itu jarang-jarang banyak bicara. Yang paling pusing itu saya mendamaikan Puri sama grup Mama itu di dalam grup itu. Kalau pingin tahu, karena mereka itu cekcok terus, sudah gitu aja, selesai. Siap. Bang Puri, emak-emak itu siapa sih Bang Puri? Maaf ini izin nih. Boleh nggak sih kasih tahu Bang Puri ke kita Bang Puri? Nggak tahu juga itu kan bahasa itu dari Bang RD. Silakan Bang RD jawab. Kalau sifat Kisodo ini sukanya mancing-mancing. Kalau udah bilang Bukan. mama gitu kan udah tahu siapa mamanya. Nggak usah dibahas. Yang penting kalau perasaan mama itu kan nggak bisa menyebutkan nama. Berarti Oke, kan oke, banyak berarti emak-emak di situ. penonton saya paham ya. Mamanya ya kan. Emak yang dimaksud Ya, teman penonton menuduh sana, kita paham menuduh ya. sini, memberikan Oke. ini, memberikan itu. Kan kalau sebut nama nanti saya bisa kena undang. Oke, cucu ternyata Nabi Bang Puri cucu di Nabi, grup cucu itu Nabi, juga cucu suka- Nabi ya. Cucu Nabi berarti ya Bang RD. Berarti Bang RD izin, berarti Bang Furi juga suka berargumentasi ya sama grup yang lain gitu, termasuk Mama itu gitu. Soalnya sama saya juga begitu, biarpun kita suka berbeda pendapat, suka ribut, suka apa ya, teguh sama pendiriannya. Bang Furi itu orangnya begitu, nggak bisa diatur dia. Cik. Kalau dia udah sakit hati udah dia komitmen. Saya keluar sampai sekarang pun. Tapi ya yang paling lucu nanti saya sebut cerita Upin Ipin kalau Bang Puri masih bergabung dengan mereka. Itu orang-orang itu harus ditinggalkan Bang. Energinya nggak baik. Lanjut Bang Sasena izin. Waduh, Oke, siapa gimana, tuh Bang Sena? Upin? Ipin-upin, waduh banyak banget bahasa-bahasa kita nggak paham dia, emak-emak Kalau- Ipin-ipin. Bang Sena silakan. Kalau tadi pembahasannya mengarah ke sana donatur siapa dan di sini siapa. Nah, yang saya tanyakan tuh gini ya, karena dengar-dengar isu-isu itu yang di kelompok Kisodo terus YouTuber Subang. Kira-kira yang dimaksud kayaknya ada donatur juga tuh. Nah, kira-kira siapa tuh yang dimaksud? Karena gini, kalau kata mereka kan selama ini saya sama Kisodo, sama Bang Freddy, sama Hersus ya, sama Tes juga baik, sama Bayu juga baik. Apakah mereka itu termasuk saya? Padahal saya merasa sama sekali nggak pernah didonatirin orang gitu loh. Kalau di tanggapan Kisodo gimana tuh? Kalau ada Jadi gini. pembicaraan seperti itu? Kalau banyak banget ujar-ujar ke kita juga katanya ada donatur. Coba dibuktikan mana donaturnya. Yang ada di antara kita adalah orang-orang yang support atau orang-orang yang memang sengaja mengawal kasus Subang dengan hati dan ikhlas. Ya, hati yang ikhlas, punya tujuan apa? Tujuan membongkar kasus ini. Tujuannya untuk apa? Ya, itu untuk kedua almarhumah, keadilan untuk kedua almarhumah. Kalau seandainya ya, supporting bersifat seperti gift, kemudian bersifat seperti kayak gini nih, gift dan sebagainya, itu kan bisa dibilang seperti halnya netizen yang lainnya juga kan, memberikan supporting, memberikan gift. Tidak ada kepentingan, kemudian tidak ada istilahnya itu memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Intinya begitu aja. Kalau sampai ada yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang sekiranya itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, nah itu baru berarti kita ada orang yang coba untuk menyetir, ada orang yang coba untuk mengatur pola kita begitu. Tapi selama ini yang kita lihat, yang saya tahu tidak pernah ada teman-teman, nggak pernah ada hal itu. Iya. Apalagi berpikiran bahwa ada yang menyeting Danu supaya mengaku, itu lagi itu yang makin rumit yang Itu gila lagi, itu gila Kisodo. Nah iya, kan yang dibahas berkaitan dengan hotel Angger, hotel apa itu di Bandung ya kan? Ada tidur sampai jam 3. Nah, saya bingung nih sebagai orang luar, saya tuh bingung kenapa, ada apa gitu loh. Kalau saya pikirannya positif ya, karena mungkin mensupport, membiayai, bukan hal-hal Itu siapa sih yang tidur jam 3? Maksudnya siapa itu, Bang? Itu siapa yang di hotel itu tidurnya sampai jam 3 gitu loh. Kenapa sampai tidur jam 3? Lah itu saya nggak tahu. Yang saya dengar kan seperti itu pembahasannya. Ya bergadang lah. Ada apa tuh? Kalau saya kan berpikirnya positif, namanya kumpul orang kayak kita ngobrol aja, Komal bisa sampai jam 2, jam 3, jam ini. Kalau saya berpikirnya begitu, apalagi ketemu teman-teman ya di salah satu hotel, terus di situ bisa makan-makan, bisa
ya bercengkrama, nggak tahu waktu, terus baru masuk kamar jam 3. Ya kalau saya berpikirnya begitu, tapi kan yang saya baca itu seolah-olah ada apa-apa tuh di hotel itu, dan dikaitkan juga dengan katanya kantor Pak Rohman itu ada di situ. Nah ini Aduh, dicocokologikan. ngaco lagi deh cocokologi ya. Ini ada Bu Nur komen nih, Bang Bu Nur ya, Bang Freddy sama Danu yang nunggu subuh. Oh, itu kan obrolannya Bang Freddy sama Danu ya. Jadi sebenarnya sudah banyak orang tahu sebenarnya, cuma terlalu didramatisir oleh pihak-pihak tertentu ya, bahwa seolah-olah ada orang yang menyeting dan sebagainya. Sudah dijelaskan kok berkali-kali, kita di forum sudah kita jelaskan itu maksud dan tujuannya apa dan sebagainya, kita sudah menjelaskan. Jadi kalau misalnya ada yang masih membahas terkait hal itu, kita tidak terlalu tanggapi juga karena kita sudah menjelaskan juga. Nah, aduh saya tadi lupa jadi blank, apa tadi? Sudah ada yang lagi yang lain coba silakan. Saya izin Ya, saya ya, itu gimana? ngawal Ya. kasus Subang ini tidak mencari musuh, ya kan? Kita fokus di kasus ya kasus, kan seperti itu. Tidak mencari kesalahan orang lain. Kita hanya fokus di kasus. Apakah saya pernah bernarasi, ya kan, ke perorangan, ke individu? Saya belum pernah. Tapi ketika saya itu dicubit, otomatis saya beda lagi, kan seperti itu intinya, Ki. Berarti kita Makanya saya itu membahas ingin kasus bergaul aja, dengan maksudnya begini. siapapun ya. Ingin bergaul dengan siapapun saya, gitu kan. Berteman dengan siapapun. Ini malah berteman dengan ini tidak boleh, berteman dengan ini tidak boleh. Maksudnya apa? Saya tidak bisa diatur-atur kayak gitu. Gitu kan. Makanya saya bilang, Bang RD bilang, juga sama saya, Bang Puri, terjadi juga sama saya kan. Kalau Ya, Bang Furi saya nggak tahu lihat juga. sih, Nggak tahu kalau juga, Bang nggak Furi tahu terus juga. terang gini, Bang Furi, kalau saya menilai Bang Furi masih fine-fine aja ya, masih menghormati, masih ya beda pendapat nggak ada masalah, nggak pernah gunjingin di belakang gitu. Tapi kalau kita juga disimak, kita juga menyimak, akhirnya kok gini ya, jadi netizen sekarang kok kayak tujuannya kasus ini biar cepat terungkap. Saya bilang kalau saya sih nggak ada kepentingan, siapapun pelakunya monggo terserah gitu loh. Oke, maksudnya saya paham nih dari Cak Furi, saya paham. Maksudnya ya kita, saya kebayang ke zaman kuliah dulu lah ya. Ke zaman kuliah dulu kita pernah berdebat di dalam ruangan, kita sampai mau lempar-lemparan kursi, ngotot-ngototan di dalam ruangan. Setelah keluar ya kita ngerokok bareng. Ya kita ya ngerokok bareng, ngombe bareng gitu ya, dan sebagainya. Mungkin yang Bang Furi maksud adalah di mana kita membahas kasus ya, kita berdiskusi tentang kasus, kita berbeda pendapat tentang kasus gitu kali. Kita berbeda argumen dan sebagainya. Tapi kalau menyerang personal, Bang Furi nggak setuju, maksudnya begitu? ya benar. Oke. Saya sebenarnya gini, Ki, ya maaf nih, Ki, ya sebenarnya. Saya sebenarnya udah males, udah mau berhenti, ya kan, masuk ke komal-komal. Saya karena ngelihat tadi ngelihat loh, kok ada Bang RD juga berstatement. Saya dengerin dulu gitu kan. Akhirnya saya masuk. Sebenarnya sudah nggak mau, udah males ngebahas-bahas kasus kayak gini, ya kan. Karena fitnahannya luar biasa, Ki. Saya pengen tenang gitu kan. Pengen ayolah kita kalau mau bahas kasus jangan nyerang personal. Saya gitu. Fokus ke kasusnya aja. Oke. Seperti itu lebih enak loh, lebih profesional kayak gitu. Daripada ke personal gitu kan. Iya. Jangan sampai waktu kita diskusi tiba-tiba kita dikatain dasar lu dukun cabul gitu ya. Itu nggak boleh Bang Furi ya. Kisodo, aku izin pamit ya turun. Oke. Monggo silakan Mbak Fani. Terima kasih banyak Mbak Fani. Ya berarti Makasih Mbak Berarti- Fani. Sama-sama. berarti intinya tidak ada yang menyerang Bye. personal. Kalau mau diskusi begitu Bu maksudnya ya. Ayu. Ya, terima kasih Mbak Fani sekali lagi. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Bang Sas atau siapa lagi yang mau bertanya? Bu Elis, baru dia. Monggo silakan Ibu Nur. Sebenarnya Bisa kita ditanggapi. sebenarnya dalam kita ngawal kasus Subang itu ada titik temu sebenarnya. Kalau untuk Pak Yosef sama Danu, ya kita sama-sama tahu sudah ingkrah Pak Yosef lewat PH-nya mau nempuh PK, oke kita hormati, kita support, ya kan. Berulang kali saya juga mengatakan saya bukan orang yang alergi
kebenaran itu mau datang dari manapun silahkan, termasuk orang yang berkontra dengan kita ya, beda pendapat ya, nggak ada masalah. Nah, titik temunya kita ini kan ada 3 hal yang belum ada kejelasan, status MMA, yayasan, dan OJ. Kalau kita sepakat ya itu kita dorong Polda Jabar untuk segera menuntaskan kasus ini sampai ada usulan, oh kalau gitu kita demo aja. Itu kan sebenarnya bukan mengarah ke personal, kejelasan hukum dalam kasus Subang ini biar cepat beres gitu loh. Gitu Ki kalau tanggapan saya sih. Oke. Oke, yang lain gimana? Bu Ajelis, kemudian atau Ibu Nur, ada tanggapan? Izin Kisodo, izin. Kata Bu Nur tadi kan ada cerita tuh saya sempat dengar ada Mak Via itu buat konten dengan MBS ya kalau nggak salah ya. Iya. Tentang donatur gitu. Siapa sih donaturnya gitu kan? Jauh sebelum Erdilau ya. Jauh sebelum RD Lau. Nah itu berarti kan mereka juga mencurigai ada donatur gitu kan. Nah sekarang Kisodo juga mencurigai ada donatur dari pihak mereka gitu. Bukan begitu. Bukan. Gimana? Coba. Mana sorry. Kalau yang saya tangkap itu si tukang warung itu ya, dia kan curhat ke MBS. Nah dia tuh kayak yang curhat gitu bahwa dia ada isu donatur YouTuber. Gitu. Mereka tuh membahas seperti itu. Kira-kira siapa ya? Gitu. Mereka berdiskusi seperti itu. Ya intinya sih kayak klarifikasi ya. Kalau menurut aku mungkin ada selentingan, mungkin merasa. Jadi itu seperti klarifikasi. Kalau menurut saya kayak gitu. Dengar nggak? Oh iya. Berarti ada donatur gitu ya dari YouTuber. Iya. Dari pihak mereka juga menanyakan gitu Iya, ya. dia Terus merasa dari Kisodo ada yang sekarang begitu. juga menanyakan gitu kan, donaturnya dari luar negeri gitu kan. Jadi sama-sama menanyakan jalan tengahnya gimana nih Kisodo. Sekarang menurut saya itu tergantung dari niatnya apa ya donatur ini gitu kan. Kalau ada niat jahatnya ya siapa yang dirugikan gitu. Kalau nggak ada yang dirugikan terus apa masalahnya gitu. Itu aja sih intinya tuh supaya jadi nggak panjang kali lebar. Saya izin turun dulu, soalnya ada informasi ini Bang Keliling ada yang ngebacok anak-anak ini. Waduh. Izin dulu Siap. turun ya. Siap Bang Puri, Pak Tersan, terima Oke, kasih. siap. Berarti sama Bang RD udah kelar ya? Bang Puri. Mau Sehat bagi selalu. beres ya? Bang Sasena, Bang RD ya, saya turun dulu ya. Sehat-sehat selalu ya Oke, Bang selamat Puri. malam. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Puri. Terima kasih banyak. Berarti intinya terkait donatur ini bagaimana tergantung dari niatnya dia. Begitu betul ya, teman-teman? Niatnya untuk apa, tujuan untuk apa, tergantung dari niat orang itu. Kalau misalnya belum ada yang dirugikan, tidak ada yang dipermasalahkan, ya berarti ya is okay, nggak ada masalah. Begitu maksudnya? Kalau menurut Ya nggak ada saya masalah sih. kalau menurut saya nggak gitu ya Ki. Kalau menurut saya nggak seperti itu. Ini kalau misalnya penyidik misalnya benar-benar ingin ya, harusnya dia pengen tahu Jong, seperti Kisodo pengen tahu kan sebetulnya kan, penasaran Iya. tahu ya kan. Betul. Cuman kan kalau tidak ada laporan dari masyarakat memang nggak bisa bertindak lebih jauh. Mau aparat penegak hukum kan nggak bisa dia bertindak lebih jauh kalau tidak ada laporan. Jadi ya sebatas. Berarti gini kalau saya penasaran nih, kemudian saya melaporkan kok ada dana sih dari luar negeri masuk nih dari ini untuk kegiatan ini itu bisa aja dong berarti. Buktinya kalau punya bukti ada transferan bisa. Oh, Yo, siapa yang mau donasi yo? Mau donasi saya siap menerima. Masalahnya coba kita tanyakan sama ahli hukumnya Bang Edi, mungkin ada masukan atau Mbak Rudia ada yang mau ditanyakan juga? Menurut saya Gimana, Mbak sih, Rudia? menurut saya ya, kalau donasi itu personal atau untuk golongan, ya. Kalau untuk personal ya perseorangan toh. Kalau golongan untuk semuanya itu harus transparan. Sama dengan saya kayak mau donasi apa itu kan transparan, ada statementnya dari bank, namanya jelas.
kelompoknya juga jelas, juga kalau personal juga sama, namanya juga jelas, akunnya juga jelas. Itu saya. Oke. Iya, Jadi itu tergantung di mana uang itu akan ditujukan untuk donasi, untuk perorangan atau bagaimana begitu ya Mbak Rudia ya. donasi sama Iya. sumbangan itu berbeda juga ya Bu Rudia ya. Iya. Kalau sumbangan itu biasanya ya sumbangan. Kalau donasi, misalnya saya ngasih ke anak yatim tiap bulan, saya juga ada kan, ada pegang gitu yayasan yatim. Ada, mereka juga ada laporannya. Jadi walaupun saya nggak minta, saya dikasih laporan tiap bulan apa gitu, maksudnya Bu Rudia kan gitu ya. Betul. Jelas, ya. Dan dilaporkan Betul. ke pemerintah gitu ya. Betul. Iya. Iya. Ada lagi mungkin dari Bu Ayu juga? Cisodo izin turun, saya ngantuk banget. Ya ampun, udah ngantuk lagi. Maaf ya, makasih Terima kasih banyak Bu Ayu. Terima kasih Ya, banyak sudah makasih, hadir. Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Sangat terima kasih. Nah, matur suwun sangat Ibu. Terima kasih banyak. Nah, mumpung Mbak Erni masih di sini, masih stay tune, terima kasih banyak. Jadi tadi permasalahan dengan Cak Buri udah selesai ya Mbak Erni ya. Udah nggak ada konflik, sudah saling maafkan nih ya. Dan terkait apa namanya, hukum untuk memberikan apa gimana saya bahasa ya. Maksudnya kayak supporting dana dan sebagainya dari orang dari luar negeri, dari beda negara dan sebagainya, memang ada aturan hukumnya nggak sih Bang Ede kalau terkait kayak gitu Bang? Gimana Ki? Terkait memberikan dana dari beda negara atau bahkan bukan orang, maksudnya ya orang luar negeri memberikan dana kepada kita di Indonesia gitu, tuh ada hukumnya nggak sih? Maksudnya ada peraturannya nggak sih? Sah-sah saja sebetulnya kalau memberikan donasi dari luar negeri yang memang menginginkan sesuatu hal yang baik, sah-sah saja, nggak ada larangan. Cuman kalau berbentuknya masif terus nilainya juga besar, ya di Undang-Undang Perbankan, di Undang-Undang Nomor 10 itu tahun 2021 nggak boleh. Ketika seseorang menggalang dana secara pribadi itu dilarang, harus lewat badan hukum. Oh, kalau terkait donasi ya, oke baik, paham. Saya masih Tapi kalau penasaran sekedar dengan pemberian pribadi nggak apa-apa ya Bang ya? Nggak apa-apa. Iya. Berarti termasuk yang orang dari Malaysia itu juga nggak ada masalah berarti ya memberikan supporting dana setiap harinya atau berkontinu gitu untuk kegiatan-kegiatan komunitas mereka, itu nggak ada masalah berarti Bang ya? Ya nggak ada masalah, ya kecuali bantuan dana tersebut yang patut diduga ikut serta membantu kejahatan. Nah itu yang jadi masalah. Kalau punya buktinya bisa itu dilaporkan. Kalau membantu terkait tindakan kejahatan, oke, iya. Oke, paham ya. Paham, berarti saya di sini juga. Berarti Kalau membantu penyelesaian kejahatan, Bang, ini di luar kasus Subang ya. Kalau membantu penyelesaian kasus hukum boleh nggak, Bang RD? Gimana pertanyaannya? Tadi kan kalau membantu sepanjang tidak membantu kejahatan nggak apa-apa. Nah kalau membantu untuk kasus hukum, tapi kejahatannya sudah selesai, ini bukan kasus Subang ya, secara umum boleh nggak? Ya nggak boleh lah. Pasal 55 masuk. Ikut serta Nah membantu itu yang kejahatan. dipinginnya Mak Kisodo. Itu kan Kisodo. betul. Aduh, Ibu Nur kok bisa mengimplementasikan apa yang saya tanya gitu. Oh, berarti kalau kayak gitu tuh nggak boleh ya Bang Erde ya? Ada ketentuan hukumnya ya? Ya. Oke. Di pasal berapa tadi Bang? Bisa kena pasal 55 ayat 1 ikut serta membantu kejahatan. Oh, jadi masuknya ke situ ya. Walaupun padahal tindakan kejahatan sudah selesai, tapi ada upaya-upaya untuk membantu dia menyelamatkan misalnya begitu ya? Iya. Oke, ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari Bang Sena atau teman-teman yang lain? Kita undang yang lain ya. Mantap nih Bu Dokter emang nih. Bisa menerjemahkan apa yang saya maksud gitu. Udah ngeklik. Oke, ini kita undang teman-teman kita yang lain. Terima kasih ya pencerahan ilmu hukumnya. Ya, sama-sama. Iya.
Saya nggak mau nyinggung-nyinggung kasusnya Bang RD, ini beda tema ya teman-teman ya. Jadi nggak mau nanya-nanya nih, ntar muncul lagi yang lain tuh ya. Aduh, kalau udah ada Bang RD mah banyak yang datang teman-teman ya. Apa? Yang kasus Iya, Vina? saya nggak mau nanya-nanya masalah kasusnya lah, nggak usah lah, ntar jadi rame, jadi banyak yang datang gitu. Kita belajar hukum aja Ki. Ini gini loh, berkaitan dengan kasus Vina yang saya dengar kan PK ditolak ya Bang Oh, RD? kalau kasus Vina nggak apa-apa. Kalau kasus Vina nggak apa-apa tanya ke Bang RD. Tapi kalau kasus yang lain jangan ya, ntar takut rame, Iya. takut ada yang masuk-masuk. Oke, sebentar. Jadi judulnya Ah. PK ditolak, Bu Titin pingsan, nah gitu kan, itu seru itu. Tapi gimana Enggak, itu, saya cuman klarifikasi kan saya lihatnya di berita, bener ya bahwa kasasi ditolak ya Bang RD ya? Kasasi apa PK? PK. Iya benar ditolak. PK-nya. Nah, itu tadi kan ada pembahasan berkaitan dengan kasus Subang. Yang kasus Vina aja ya, yang saya ikutin banyak novum, banyak saksi yang bermunculan itu ditolak. Nah, yang saya dengar tuh terus ada kekhawatiran kan pelaku utama ini mau PK. Apakah PK nanti ada peluang untuk diterima? Nah, itu. Saya kan udah Kayaknya jelaskan gimana tuh? panjang lebar. Saya udah jelaskan panjang lebar terkait PK, saudaraku. Jadi mudah-mudahan masih nempel tuh kemarin saya ceritakan. Tapi saya nggak ngomong kemana-mana. Terus ke Sakatatal aja ya, nggak ke 7 narapidana. Jadi Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh Sakatatal, yang kita tahu terpidana yang sebelumnya divonis 8 tahun penjara ya. Jadi Sakatatal ini saya masih ingat itu nomor 1688 pidana khusus anak 2004. Hakimnya itu Prim Haryadi, hakim agungnya. Jadi hakimnya itu Prim Haryadi yang menolak gitu kan, itu dicatat ya kan. Nah, ya meskipun Sakatatal sudah menjalani hukuman, ya itu kan juga upaya hukum sah-sah saja, ya kan. Nah, bahkan saya melihat Pak Yanto sebagai juru bicara Mahkamah Agung menjelaskan bahwa alasan permohonan PK yang diajukan oleh Sakatatal berupa bukti baru diklaim, ya. Bukti maksudnya gini, berupa bukti baru dan klaim kehilapan hakim itu tidak terbukti. Jadi kalau penolakan itu mau membawa ahli, mau membawa nopum itu tidak bisa diterima ya kan. Nah itu kan putusannya tanggal Senin kemarin ya. Sekarang hari Selasa, jadi kemarin. Jadi putusan peninjauan kembali itu diungkap oleh Yanto, juru bicara Mahkamah Agung di Mahkamah Agung. Nah terus begini, selain PK Sakatatal, MA juga menolak 7 permohonan PK. Jadi 8 orang itu nggak ada yang diterima, saudaraku. Padahal udah gila ya, udah ketua umum Peradi yang datang di situ ya kan. Nah itu enggak. Nah jadi contoh misalkan perkara Eko Ramdhani, Ripaldi ya kan, itu ditolak semuanya. Jadi yang perlu kita kritisi, yang perlu kita garis bawahi bahwa peninjauan kembali yang begitu menghebohkannya ditolak. Ngeri nggak kok? Ya, saya udah nangkep. Iya. Berarti memang yang begitu viral aja untuk melalui jalan tinjauan kembali aja akhirnya ditolak juga ya Bang Gede ya. Iya. Padahal Sekarang- bukti-buktinya lumayan kuat loh Bang Gede kalau saya simak tuh. Gini loh, kekuatan PK itu sebuah keputusan yang akan menghancurkan konstitusional yang sudah terjadi. Coba gimana ngerinya, RD Law turun, Paratabas turun gunung, Krisnamurti, Oto Hasibuan ya kan, Dr. Ruli, semuanya orang-orang hebat itu turun. Beliau menegaskan bahwa nopum dan lain sebagainya itu
Jadi dampaknya itu bukan berarti gampang loh mengabulkan PK, bukan itu dampaknya. Yang dampaknya itu dari mulai kepolisian, kejaksaan, kehakiman, staf gerasi, berapa ratus orang penegak hukum yang akan menggantikan kesalahan dari 8 narapidana ini. Nggak mudah. Ini udah melibatkan, sekarang Ketua Peradi jadi wakil menteri loh, hukum dan HAM. Tidak bisa. Jadi gini teman-teman, hukum itu tidak dibatasi dengan hal-hal yang memang bisa melakukan suatu pembungkaman atau misalkan merubah situasi kondisi putusan-putusan sebelumnya sulit. Makanya mohon maaf banget ketika PK dari Pak Yosep nanti dikabulkan hanya bergantung kepada Nopum sama kelalaian hakim. Tapi kalau bisa menghadirkan Nopum, saya udah ada lah analisa dengan kelalaian hakimnya sudah ada. Tetapi kalau mau memenangkan dalam kasus perkara itu, tetap ini ada Nopum baru telah ditemukannya setik dan golap, sehingga di situ dibawa ke mau swasta mau negara ya kan, rumah sakit yang memang bisa menganalisa secara forensik sidik jari seseorang, dari situ nompak. Nah itu baru Nopum yang luar biasa. Tapi sekarang Polda Jabar yang dibiayai negara puluhan triliun ya udah keder cari OJS. Waduh. Yo, oke, ini ada yang baru datang, baru bergabung dengan Ibu atau Mbak Susanti. Selamat malam, selamat bergabung. Bang RD boleh bertanya? Boleh. Silakan. Iya. Saya ingin tanya ke Bang RD ya, sebagai praktisi hukum. Itu kan setelah kasasi Pak Yosep ditolak, ya kan? Otomatis kan ada tambahan bukti lagi ya buat MAA. Selain pengakuan Danu dan kesaksian-kesaksian yang di sidang, ada tambahan lagi nih surat dari ini, kalau benar kan berarti inkrah kan Pak Yosep. Itu kenapa nggak ditahan-tahan kalau menurut Bang RD? Apa pertanyaannya, surat inkrah gimana? Yang MAA itu loh, Bu Mimin, Abi, Arji. Iya. Itu kenapa? Saya sudah sampaikan yang kemarin kepada rekan-rekan ya, bahwa penyidik Polda Jabar patut diduga dia tidak menjalankan landasan konstitusional peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 dengan menjalankan Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002. Karena apa? Di dalam peraturan Kapolri di situ termaktub perkara yang harus ditangani oleh kepolisian itu paling cepat, itu paling mudah itu 21 hari, 30 hari, 60 hari. Nah sudah 90 hari itu nggak ada peraturan Kapolri. Nah sekarang kasusnya udah 1 tahun. Yang disampaikan saya jelas sesuai dengan substansi. Nah jadi kalau makin kasasinya diputuskan ditolak, seharusnya kepolisian sudah bisa ambil sikap, karena ini pasalnya rentan pembunuhan berencana, sementara Danu dengan Pak Yosep aja berseberangan. Dan jelas-jelas apa yang disampaikan Danu di persidangan menyeret orang itu. Mikir apa lagi tuh Pak Polisi, bingung saya. Nah berarti benar ya, kalau kita bingung berarti benar ya, karena Iya. secara administrasi sudah cukup sebenarnya ya. Oke, Bu. Ini kita sambut dulu ya. Ini ada tamu baru nih dari mana, Ibu Susanti. Monggo silakan perkenalkan diri. Dari Malaysia. Ya, selamat malam Bang RD lah. Selamat malam, Teh. Selamat malam semuanya. Ini udah 3 kali ya kalau nggak salah saya tuh ngobrol sama ngikutin Bang RD Lau. Bang RD Lau, saya mau tanya nih tapi di luar dari pembahasan ya Bang RD. Ini saya kemarin tuh nengok Viti yang katanya Bang RD Lau ini lagi ngurusin kasus yang di Garut itu ya? Iya, kasus yang viral ya kemarin ya. Iya Ya, betul. Kebetulan saya sama orang Garut, jadi saya tuh pengen nanya sama Bang RD langsung gitu. Itu kayak mana kasusnya Bang? Boleh izin sama wasnya, silakan. Boleh, monggo silakan. Silakan.
Kita sekaligus nunggu pasukan yang lain. Monggo silakan Bang RD, lanjut. Ya, jadi saya menangani perkara dalam posisi patut diduga pelaku yang melakukan investasi bodong yang dimana kerugiannya hampir 11 miliar. Tapi sebelum saya lanjutkan, mohon maaf, per tanggal 14 kemarin saya sudah mengundurkan diri, bukan jadi lawyernya. Tapi sebetulnya saya itu sangat menyesal dan menyayangkan. Ya mungkin mereka tidak akan mendapatkan pengalaman pembelaan hukum seperti saya. Sampai saya direntog sekian ratus orang, bayangin. Sekarang kan adem ayem. Jadi secara tidak langsung yang mengikuti kasus investasi di Garut itu punya pengalaman. Jadi kasihan Astri ini, NA ya, Naneng Astri namanya. NA ini adalah orang yang memang dia bergerak di perusahaan kosmetik. Nah, sementara dia kosmetiknya bagus, akhirnya titip modal. Setelah diaudit oleh auditor bersertifikat, maka yang plus dan sama yang minusnya itu banyak. Jadi yang penjahatnya itu bukan Neng Asri aja, tapi agen-agen yang plus. Nih, contoh misalkan begini, uangnya dari nasabah sudah masuk, agen sudah masuk. Makanya saya meminta surat pernyataan dari para nasabahnya untuk melaporkan agen tersebut di Polda Jabar. Nah, itu sudah saya lakukan, dan sampai saat ini orang yang sudah merasa menjadi agen sudah bikin kuasa untuk Neng Asri, yang saya kuasa hukumnya, untuk menyelesaikan perkara tersebut. Ini udah capeknya kaki dibikin kepala dibikin kaki, sampai ada orang yang nunjuk dia melakukan. Ada orang yang mengklaim kalau uang saya masih 3,7 miliar, sementara audit sudah selesai. Saya laporin kan sekarang di Polres Garut, orangnya nggak banyak koar-koar lagi. Nah, cuman yang saya kurang senangnya, Ki, waktu itu saya kasihan bahwa NA ini punya anak bayi, dan kehidupan ekonominya pun sangat rendah ya, karena memang mau menuju rumah dia tuh ngaliwatkan Galengan, hampir di Soledad. Saya oke hari tete gini kieu gini anu investasi merugikan belasan miliar itu. Bahkan yang paling extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa itu, agen menyatakan di publik di stasiun televisi, uang saya 650 juta nih belum dibalikan kepada. Setelah saya audit ternyata cuma 3 juta. Nah, berarti agen ini nakal. Setelah saya cross check, waduh masih ratusan juta, bener. Nah, ini agen nakal. Mohon maaf ya, sampai ikut berbelasungkawa bahwa si ibunya itu depresi atau kena gangguan jiwa. Nah, saya itu tadinya terpanggil dalam kasus ini mau menyelesaikan perkara ini secara lillahi ta'ala dan mendapatkan berkahlah dari Yang Maha Kuasa. Saya pro bono. Nah, tapi di pertengahan jalan, ketika satu toko kosmetik itu nilainya mungkin kalau nggak salah 300 sampai 400 juta, saya amankan agar tidak dijarah. Ini ngeri Ki, dijarah, diambil emasnya sampai tabung gas, rumahnya kosong gitu loh. Ini orang yang jarah-jarah itu mau saya pidanakan tadinya. Nah, tapi sayangnya malah kliennya itu mengkambing hitamkan saya, bahwa saya kerugiannya yang setelah diaudit itu hampir 1,1 miliar kepada agen dan para nasabah. Nah, setelah saya bantu, saya kecewa. Karena apa? Ini komitmen yang sudah saya bangun, sampai jangan bilang ke siapa-siapa, malah itu katanya skincare-nya diambil sama lawyer. Ya Allah ya Robi, saya bilang konteksnya itu titipan kepada saya. Tapi tanggal 14 karena saya kecewa, saya membuat surat penyerahan barang-barang tersebut, dan mereka pun sekeluarga ke saya didampingi dengan saksi agen yang lain. Selanjutnya saya waktu itu memberikan surat pengunduran diri. Nah, dari situ kasihan kalau sampai ini nggak diselesaikan, karena ini murni kebodohan inisial NA. Ketika dia titip modal, dia nggak konsentrasi dengan nilai uang yang memang menjanjikan keuntungan. Akhirnya kan crossland, chaos. Akhirnya